Baik, selamat pagi anak-anak. Jadi terima kasih Bapak ucapkan atas kehadiran kalian. Jadi hari ini adalah pembelajaran agama Hindu. Ya, nah pertama-tama kita memohon kelancaran. Untuk itu kita berdoa ya. Berdoa sesuai dengan kondisinya. Berdoa dipersilakan. Om Narayana, Om Saraswati Jaya. Sudah. Baik, Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya kali ini? Jadi Bapak harapkan semua dalam kondisi sehat dan tetap bersemangat walaupun pembelajaran kita masih secara daring. Ya sudah banyak yang hadir ya. Nah, beberapa mungkin yang berhalangan, nanti akan ada link rekaman yang akan Bapak bagikan sehingga kalian juga bisa belajar. Nah, pembelajaran kali ini kita santai saja ya. Diawali mungkin ada sedikit pemaparan dari Bapak, kemudian nanti kita lebih banyak diskusi. Karena sebelumnya tentu saja kalian sudah mempelajari materi kita ya. Nah, materi kita ini adalah materi darsana ya. Jadi lebih ke teori ya, lebih banyak teori. Nah, pertama-tama Bapak jelaskan sedikit tentang darsana. Darsana ini adalah filsafat Hindu. Jadi filsafat Hindu namanya adalah darsana. Nah, darsana berasal dari bahasa Sanskerta dari akar kata DRS ya, yang artinya melihat ataupun memandang. Bagaimana kita melihat sesuatu itu akan mempengaruhi cara pandang kita. Nah, darsana ini adalah pandangan terhadap kebenaran. Nah, dalam sistem kerangka dasar agama Hindu, darsana ini tergolong ke dalam tatwa. Jadi inti ajaran. Diibaratkan dengan butir telur, jadi tatwanya adalah kuning telurnya atau inti dari ajarannya. Atau isi kitab suci Weda itu sendiri. Bapak ada sedikit materi, bisa terlihat? Iya. Siap, bisa. Ya. Nah, di sana darsana adalah filsafat Hindu. Bagaimana memandang kebenaran menurut Hindu atau bersumber dari Weda. Dalam tri kerangka dasar tergolong ke dalam tatwa. Nah, darsana ini berkembang pada zaman Upanishad. Ya, nah ada gambar seperti itu. Jadi ada guru duduk, kemudian di dekatnya ada murid-muridnya. Nah, zaman Upanishad ini adalah zaman di mana banyak dialog atau diskusi-diskusi berkaitan dengan ajaran atau kitab suci Weda itu sendiri. Nah, di India kan ada 3 perkembangan zaman ya, ada zaman Weda, di mana turunnya kitab suci Weda, kemudian zaman Brahmana, jadi adanya ritual oleh Brahmana itu sendiri, kemudian ada zaman Upanishad, jadi ada upaya untuk lebih mengenal atau memahami isi ajaran Weda itu sendiri. Sehingga muncul aliran-aliran darsana. Nah, aliran darsana itu terbagi ke dalam 2. Nah, sebelum itu Bapak sampaikan manfaat kita mempelajari darsana. Ya, darsana ini adalah mengajarkan kita tentang mengelola pikiran. Jadi pikiran ini adalah sumber harta atau kekayaan yang utama yang dimiliki oleh manusia. Kita mengenal Tri Pramana, Sabda Bayu Idap. Jadi manusia dikatakan makhluk yang sempurna karena memiliki pikiran. Nah, dengan mempelajari darsana,
kita akan semakin memahami ajaran kitab suci Weda kita sendiri. Dengan menguasai dan memahami, kita menjadi percaya diri. Jadi dengan percaya diri kita tidak mudah goyah pandangan atau keyakinan kita ketika dipertanyakan atau berhadapan dengan orang yang berbeda keyakinan. Kita menjadi lebih percaya diri, lebih tekun, lebih kuat serada dan bakti kita. Yang kedua, kita menjadi bersifat terbuka. Artinya kita terbuka dengan adanya pandangan baru atau perubahan baru, karena darsana itu sendiri kan cara pandang. Nah, kita percaya bahwa orang itu memiliki cara pandang atau pendapat yang berbeda-beda, sehingga kita bisa terbuka dengan perbedaan. Yang ketiga, kita bisa bersikap toleransi. Jadi kita memandang bahwa kebenaran itu sesungguhnya adalah satu, kemudian dilihat dari berbagai sudut pandang, sehingga kita tidak bersifat kaku atau merasa diri paling benar, melainkan kita bisa toleransi atau menerima adanya perbedaan itu sendiri. Nah, selanjutnya aliran dalam darsana itu ada dua. Ada Nastika. Nastika adalah aliran yang bersifat heterodoks atau moderat. Ini tidak menerima ajaran Weda secara sepenuhnya. Jadi bisa menerima salah satu ajarannya, bisa juga dia mengkritik ataupun memberikan masukan terhadap penerapan ajaran Weda sebelumnya yang mungkin dirasa menyimpang. Sehingga Nastika ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kelompok Carwaka. Kelompok Carwaka ini mengedepankan ilmu pengetahuan. Jadi segala sesuatu dianggap benar jika dapat diuji dengan panca indera, dengan penglihatan, rabaan, suara, dan lain sebagainya. Carwaka tidak percaya terhadap Tuhan, juga tidak percaya pada neraka ataupun surga. Kehidupan itu kekal. Kehidupan itu hanya sekali, tidak terulang lagi. Kemudian yang kedua, ada kelompok yang menjalankan salah satu ajaran dari Weda, yaitu ahimsa atau anti kekerasan, atau tidak membunuh, tidak melukai. Itu adalah kelompok Jaina. Jadi kelompok Jaina percaya bahwa tujuan hidup ini adalah untuk memperoleh kemenangan dengan menjalankan ahimsa. Nah, kelak ketika meninggal, maka roh yang sudah menjalankan ahimsa ini akan menyatu dengan pendirinya, yaitu Mahavira. Yang ketiga adalah mengkritik penerapan ajaran Weda. Nah, ajaran Weda pada waktu itu cenderung bersifat ritual, jadi hanya upacara semata. Kalau kita sudah menjalankan upacara, berarti sudah menjalankan Weda. Juga ada penggolongan masyarakat, ada pembagian kasta. Nah, Buddha mengkritik hal itu, sehingga muncullah ajaran yang dinamakan ajaran jalan tengah oleh Siddhartha Gautama. Ya, demikian filsafat Nastika. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa Weda itu merangkul baik yang menerima ataupun yang tidak menerima. Karena darsana ini kan terbagi dua, yang menerima ataupun yang tidak menerima. Nastika ini yang tidak menerima ajaran Weda sebagai ajaran tertinggi. Nah, selanjutnya adalah Astika atau filsafat yang bersifat ortodok atau mengakui ajaran Weda sebagai ajaran tertinggi. Nah, jika diibaratkan seperti perkembangan manusia, filsafat ini juga mirip ya perkembangan pola pikir manusia dari yang bersifat sederhana, yang kekanak-kanakan, kemudian menjadi lebih dewasa. Nah, kita mulai dari Niyaya. Niyaya ini ibaratnya adalah seorang bayi yang mencoba mengamati lingkungan sekitar. Nah, Niyaya ini mencoba untuk mengenali kebenaran atau mencari kebenaran.
Cara atau metode dalam mencari kebenaran dalam nyaya itu ada 4, diistilahkan dengan catur pramana. Sesuatu dikatakan benar jika sesuatu itu dilakukan atau dipraktekkan secara langsung, sehingga itu disebut pratyaksa, maka itu disebut benar. Yang kedua, ada anumana pramana. Sesuatu dikatakan benar jika sesuai dengan logikanya, jadi menggunakan akal pikirannya. Misalnya, ada asap, pasti ada api, ada gula, ada semut, itu ya. Kemudian upamana, membandingkan sesuatu dengan memiliki persamaan. Jadi ada persamaan-persamaan. Misalnya membedakan sapi dengan kerbau, ada persamaannya. Yang terakhir adalah sabda atau agama pramana. Itu berdasarkan buku, berdasarkan kitab suci, atau berdasarkan penuturan dari saksi atau orang ahli. Ya, jadi ibaratnya seorang bayi yang, ya kan kita melihat bayi itu pasti dia mengeksplor alam ini, ya segalanya dipegang kemudian dimasukkan ke mulutnya. Nah, jadi dasar filsafat itu adalah nyaya, dasar pemikiran ilmiah. Kemudian yang kedua waisika, berasal dari kata wisesa. Jadi alam itu kemudian dikaji lagi secara lebih khusus. Wisesa artinya mengkhusus. Jadi alam lingkungan ini terbagi dalam kategori-kategori yang disediakan dengan padarta. Padarta ada 7. Yang paling sederhana adalah druwaya atau substansi, atau yang kita kenal dengan atom. Jadi jauh sebelum ini agama Hindu sudah mengenal teori atom. Jadi druwaya ini adalah unsur-unsur yang tidak bisa dibagi lagi, yang kekal, yang nyata, yang ada di alam ini. Ada api, air, waktu, ether, ruang, dan sebagainya. Kemudian filsafat selanjutnya Samkhya, lebih meningkat lagi. Samkhya oleh Resi Kapila ini berusaha untuk mengkaji teori terciptanya ataupun meleburnya alam semesta, Serasti dan Pralaya, terciptanya alam semesta. Jadi Samkhya menyatakan bahwa ada unsur yang mendasar, yang kekal, unsur dualitas. Dia berbeda-beda tapi dia berdampingan. Itu namanya Purusa dan Pradana. Purusa ini adalah asas kejiwaan yang menghidupi. Pradana ini adalah asas kebenaran, asas material. Jadi makhluk hidup itu dikatakan hidup jika memiliki Purusa dan Pradana, unsur kebenaran dan unsur kejiwaan. Ketika ini terpisah berarti dikatakan hilang atau melebur atau meninggal, kita istilahkan. Juga di Samkhya juga ada Triguna. Jadi ketika Purusa dan Pradana ini bertemu akan memunculkan ketidakseimbangan Triguna. Triguna adalah 3 sifat yang ada di alam semesta ini. Ada yang sifatnya mengalir, ada yang sifatnya diam, ada yang sifatnya satwam atau tenang. Kemudian yang keempat adalah yoga. Nah, yoga lebih meningkat lagi, percaya dengan Atman atau Tuhan di dalam diri. Sehingga Atman ini mencoba untuk kembali kepada sumbernya. Sehingga yoga ini adalah upaya kita untuk menghubungkan diri kepada Tuhan. Jalannya namanya Astanga Yoga. Ada yama, ada niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, dan samadhi. Samadhi sudah bersatu dengan Tuhan. Nah, yang kelima adalah mimamsa. Mimamsa ini percaya Weda adalah Tuhan. Jadi apapun penerapan Weda berarti adalah perwujudan Tuhan. Jadi salah satu caranya adalah dengan praktek upacara atau ritual. Nah, dengan menjalankan ritual bisa mendapatkan pahala yang diistilahkan di sana dengan apurwa. Apurwa ini dinikmati nanti ketika di sorga. Jadi Mimamsa belum mengenal moksa ya, karena masih ada surga. Nah, filsafat yang terakhir adalah Vedanta, dari kata Weda dan Anta.
Anta itu artinya akhir atau puncak. Jadi Vedanta ini adalah puncak dari ajaran Weda. Nah, yang kita pakai sekarang, yang kita kemas sekarang dalam Pancasrada. Jadi dalam Vedanta sudah mengenal konsep Brahman, ada Tuhan yang berpribadi, personal God, ada Tuhan yang tidak berpribadi atau impersonal God, yang tidak bisa kita simbolkan, yang tidak bisa kita lukiskan. Kemudian sudah mengenal adanya moksa, penyatuan Tuhan di dalam diri dengan Brahman atau sumbernya. Mengenal juga dengan punarbawa, samsara atau kelahiran kembali. Mengenal adanya karma pala. Nah, jadi Vedanta ini oleh Rsi Vyasa adalah puncak filsafat Hindu itu sendiri. Nah, jadi demikian pemaparan sedikit dari Bapak.